Di pesta teman-teman. Saya tiba-tiba ditanya, kapan kami bisa minum di pesta pernikahanmu? Saya tersenyum dan mengeluarkan undangan pernikahan untuk dibagikan. Pertanyaanmu sangat tepat. Itu akan dilakukan awal bulan depan. Nanti ingat untuk datang lebih awal. Teman-teman sambil mengucapkan selamat. Sambil melihat ke arah Liu Ruyan di sampingku. Kalian ini, teman masa kecil, sudah pacaran hampir 6 tahun, ya. Akhirnya akan menuju ke jenjang pernikahan. Namun Liu Ruyan tiba-tiba menyiramkan minuman ke wajahku. Dengan marah ia berkata, Guxian, apakah memaksa pernikahan seperti ini menarik? Seluruh ruangan terdiam dalam keheningan canggung. Saya dengan tenang mengelap tetesan air di wajah saya. Saya membuka undangan pernikahan di hadapnya. Maaf, di atas juga tertulis bahwa pengantinnya adalah kamu, kan? Satu saja. Saat saya merapikan rumah pengantin, saya secara tidak sengaja memecahkan cangkir yang diberikan oleh cinta pertamanya. Saya ragu sejenak. Lalu saya mengambil foto pecahan porselen tersebut. Dikirim kepada tunangan saya, Liu Ruyan. Liu Ruyan membalas pesan saya. Menunggu di rumah saya. Saya melihat jari saya yang masih mengalirkan darah. Tidak menyangka lukanya begitu dalam. Seandainya saya tahu, saya tidak akan terburu-buru memeriksanya. Liu Ruyan kembali setelah 15 menit. Melihat pecahan cangkir di lantai. Wajahnya mendung. Apa yang terjadi padamu? Melihat Liu Ruyan. Saya secara naluriah langsung berkata. Suara saya sedikit serak. Saya tidak bermaksud demikian. Dada Liu Ruyan bergerak naik turun. Menahan kemarahan. Dengan nada yang dingin, dia berkata. Ambil itu. Dia bahkan marah kepada saya karena sebuah cangkir. Saya membuka telapak tangan saya. Dengan tangan saya melukai. Dia meningkatkan suaranya. Saya menyuruhmu untuk mengambilnya. Apa kamu tidak mendengar? Saya menggenggam pergelangan tangan Liu Ruyan yang ramping. Saya akan memberimu yang baru. Bagaimana? Liu Ruyan melepaskan tangan saya. Kamu tidak sengaja melakukannya, kan? Sebuah kemarahan tiba-tiba muncul. Satu simbol sudah diberikan. Kamu pantas marah padaku. Liu Ruyan yang mendengar kata-kata ini, tidak bisa menahan kemarahan di hatinya. Mengatakan itu dengan mudah. Kamu tahu tentang cangkir ini. Dia tidak melanjutkan pembicaraannya. Mengambilnya kembali. Tempelkan kembali padaku. Dia tidak pernah berbicara dengan nada seperti itu padaku. Ternyata aku di hatinya. Bahkan tidak lebih penting daripada cangkir yang diberikan oleh cinta pertamanya. Aku balik bertanya pada jari. Karena ini adalah cangkir yang diberikan oleh cinta pertamamu, kan? Kita akan menikah. Apakah kamu benar-benar ingin menyimpan barang-barangnya seumur hidup? Lalu kenapa kamu begitu menyukainya? Kenapa kamu masih mau bersamaku dulu? Yang aku pecahkan bukanlah cangkir, tetapi hubunganmu dengan dia. Jadi, kamu marah padaku. Sebuah suara tamparan yang jelas. Kepalaku miring ke samping. Rambut pendeku yang berantakan menutupi setengah wajahku. Otakku kosong. Telingaku berdengung. Suhu tubuh Liu Ruyan turun hingga titik beku. Tanganku bergetar sedikit dan terasa mati rasa. Suara geraman rendah. Mataku memerah. Ada lapisan kemarahan di mataku. Garis-garisnya kabur. Menggigit bibirku dan berkata pelan. Apakah aku salah? Aku melangkah pergi dari rumah Liu Ruyan. Jika terlambat 1 detik lagi, aku khawatir tidak bisa mengendalikan emosiku. Liu Ruyan mengambil pecahan porselen putih di lantai. Menyadari tangan yang baru saja menamparku. Masih terasa kesemutan. Dia merasa gelisah. Tiba-tiba dia menjatuhkan pecahan yang diambilnya ke lantai. Porselen yang sudah pecah semakin hancur lebur. Aku berlari keluar. Berlari terlalu terburu-buru dan tidak sengaja terkilir. Telapak tangan dan lututku terkena lantai dan berdarah. Aku cepat-cepat bangkit. Sekarang aku hanya ingin cepat pulang ke rumah. Pergi dari sini. Aku bersinggungan dengan seorang wanita yang berfigur anggun. Cepat-cepat pergi. Wanita itu menyaksikan seluruh adegan barusan. Menunduk melihat kunci yang tertinggal di tanah. Ingin memperingatkan, tetapi saat berbalik, saya sudah pergi dengan mobil. Hanya menyisakan lampu belakang mobil. Saya pulang. Berdiri di depan pintu sambil membongkar tas. Sama sekali tidak ada bayangan kunci. Bersandarkan di sisi pintu. Sisi kiri wajah terasa sakit seperti terbakar. Saya memukul dinding dengan keras. Menahan amarah yang membara di dada. Memutuskan untuk kembali mencari kunci. Mungkin kunci itu terjatuh dari tas saat saya terjatuh. Keluar dari pintu gerbang kompleks. Tiba-tiba dihentikan oleh seorang wanita. Saya bahkan tidak sempat melihat seperti apa wanita di depan saya. Mengatakan bahwa saya tidak perlu penawaran. Setelah itu bersiap untuk melewati orang di depan. Wanita itu mengulurkan tangan dan mengatakan bahwa ini adalah barang yang kamu jatuhkan di Jalan Barat. Perusahaan ini memiliki sejarah bisnis dan investasi yang panjang. Saya mengangkat wajah dan melihat wanita di depan saya. Tingginya pasti di atas 1,5 meter. Bahkan terasa lebih tinggi dari Liu Ruyan. Sangat menawan dan anggun. Memiliki aura yang sangat dingin. Terlihat seperti orang yang sangat pintar. Pandangan wanita itu juga tertuju pada wajahku. Saat melihat wajahku,
Dia tampak terkejut sejenak. Aku mengambil kunci. Secara naluri, aku mengusap sisi wajahku. Dengan suara rendah, dia berkata, "Surat. Terima kasih. Maaf, sudah mengantarkan surat ini." Sambil berkata, aku mengeluarkan ponsel. "Nona, biar saya bayar ongkos kirimmu." "Tidak perlu." Pertemuan singkat. Dia sangat menyadari bahwa memandangku seperti ini tidak sopan. Dia segera mengalihkan pandangannya. Dia berbalik dan pergi. Setelah pulang, aku langsung berbaring di sofa. Sudah 2 hari aku tidak masuk kantor. Hari ketiga sore menyusut. Wajahku masih terasa sakit. Aku dengan gelisah bangkit untuk membuka pintu. Membuka pintu. Teman kecilku dan sahabat, Yo Yi-chen, berdiri di depan pintu. Dia sedang bersiap untuk berbicara padaku. Melihatku dalam keadaan seperti ini, wajahnya tampak pucat. Dia mengernyitkan dahi. "Ada apa denganmu?" Yo Yi-chen merasa ada yang tidak beres. Dia menarik wajahku dengan kasar. Melihat luka di pipi kiriku, seolah seluruh tubuhku membeku seketika. Dia menggigit giginya dan bertanya dengan marah. "Ada apa dengan wajahmu? Siapa punyanya?" Saya tidak menjawab. Yo Yi-chen juga tidak terburu-buru untuk bertanya. Setelah masuk, dia membuatkan saya semangkuk mie. Setelah saya selesai makan, dia bertanya lagi siapa wajah ini. Yo Yi-chen melihat saya seperti ini. Dia menepuk bahu saya. Saya terdiam cukup lama. Dengan suara serak saya berkata, "Liu Ruyan." Yo Yi-chen tertegun. Mereka bertumbuh bersama sejak kecil. Dia bahkan tidak berani berpikir bahwa itu adalah Liu Ruyan. Bagaimanapun dia tidak akan memukul saya. Saya mengepal tangan saya. Saya pergi ke rumahnya dan secara tidak sengaja memecahkan cangkir yang diberikan mantannya. Yo Yi-chen langsung marah. Dia menepuk bahu saya dan mengatakan bahwa semua orang mendengar kami akan menikah. Mendapatkan akta perkawinan juga diperkirakan akan dekat. Siapa yang tahu bisa menjadi seperti ini? Telur di dalam panci sudah matang. Saya akan mengambilnya untuk dioleskan di wajahmu. Ketika Yo Yi-chen mengoleskan telur ke wajah saya, melihat luka goresan di lututku. "Apa yang terjadi padamu ini?" Aku bersandar di sofa. Sambil menutup mata berkata. Terjadi secara tidak sengaja. Setelah aku tertidur, Yo Yi-chen baru pergi dari rumahku. Menelepon Jiang Yuyao. "Ini bar." Setelah Yo Yi-chen masuk, mengambil sebotol whisky dari meja dan melemparkannya. Setelah menagih ke akun Liu Ruyan, melangkah masuk ke dalam. Dia juga bisa dianggap sebagai pelanggan tetap di ruang VIP ini. Pengelola pun mengenalnya. Melihat sikapnya yang seperti itu, tidak ada yang berani menghentikannya. Dia membuka pintu ruang VIP, menggulingkan botol itu ke arah Liu Ruyan. Tidak mengenai sasaran, tetapi jatuh di dekat kakinya. Terpecah belah. Jiang Yuyao terkejut, menghadang di antara Yo Yi-chen dan Liu Ruyan. "Ada apa?" "Hanya datang untuk minum saja. Jangan rencanakan sesuatu padaku." "Ada apa?" Yo Yi-chen yang setinggi 1,83 meter itu dengan wajah dingin. Auranya terlalu kuat. Liu Ruyan menuangkan seluruh isi cangkir itu ke dalam dirinya. Menggenggam tangan kanannya sendiri. Sampai sendi-sendi tangannya menjadi pucat. Ingatan akan tamparan itu sangat jelas. Jiang Yuyao menoleh melihat Liu Ruyan. "Ada apa?" Dia, Liu Ruyan, membahas Gu Xian. Jiang Yuyao cepat-cepat menyimpan ekspresi bahagianya. Dia menjadi serius. "Kamu membahas Gu Xian. Tidak heran kamu mencari saya untuk minum selama 2 hari ini. Jadi, saya menjadi tempat kamu meringankan bebanmu. Kamu karena Gu Xian." Mereka berempat adalah teman masa kecil. Orang tua mereka juga saling akrab. Siapa yang bilang itu mendukung? Memukul itu memang salah. Lagi pula, saya memang lebih muda dari mereka sedikit. Bicara soal mendukung, pasti akan menguntungkan saya. Dia seperti itu. Liu Ruyan melepaskan tangan kanannya. Dia bertanya dengan lemah. "Kamu tidak akan pergi melihat sendiri?" Liu Ruyan perlahan menutup matanya. Biarkan dia tenang sejenak. "Pergi nanti setelah beberapa waktu." Yo Yi-chen tiba-tiba tertawa pendek. "Oke." Setelah mengatakannya, dia pun pergi. Saat keluar dari ruang VIP, dia melirik Jiang Yuyao. Jiang Yuyao menelan ludah. Dia berkata kepada Liu Ruyan, "Saya pergi. Jika tidak, dia akan marah padaku." Ketika saya bangun, saya mencium aroma khas di udara. Perut saya mulai keroncongan. Suara dari dapur terdengar. Mungkin Yi-chen datang. "Xian, kamu sudah bangun." Jiang Yuyao menyajikan hidangan iga panggang merah terakhir di meja. Saya memijat pelipis yang terasa berat. "Yuyao, kamu juga di sini." Jiang Yuyao melihat wajah saya yang sedikit bengkak. Dalam hati, saya berpikir Liu Ruyan benar-benar kejam. Dia tidak menyebutkan tentang Liu Ruyan. Dia hanya tertawa pelan dan berkata bahwa dia tidak akan datang. "Khawatir kamu akan dihadapkan dengan Yi-chen." Begitu suaranya jatuh, suara dingin terdengar dari belakang. "Jiang Yuyao, lain kali, bicaralah lebih pelan. Jangan sampai saya mendengarnya." Meskipun dia mengatakan demikian,
Tetapi memang dia yang mengajak Jiang Yuyao untuk memasak. Mie siang itu juga hanya sekadar direbus. Hanya saya yang sangat lapar. Jika tidak, itu benar-benar sulit untuk ditelan. Jika tidak, itu benar-benar sulit ditelan. Setelah menyantap makanan, hanya saya yang benar-benar makan. Jiang Yuyao dan Yoi Chen hanya makan beberapa suap. Mereka mengawasi saya sepanjang waktu. Kamu dan Jiang Yuyao baru saja membuka mulut. Tiba-tiba Yoi Chen menendang saya. Saya mengangkat kepala dan melihat mereka. Saya baik-baik saja. Jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja. Jiang Yuyao melirik Yoi Chen. Melihat dia tidak menghentikannya, baru saja berbicara. Kamu dan Ruyan. Kata-katanya belum selesai. Saya meletakkan sumpit dengan keras. Saya berdiri dan masuk ke dalam kamar. Saat kembali, saya membawa kotak kecil berbahan beludru merah. Saya meletakkan kotak itu di samping tangan Jiang Yuyao. Tolong kembalikan cincin itu kepadanya. Apalagi yang ingin ditanyakan? Bahkan cincin pernikahan yang sudah dipilih pun harus dikembalikan. Jangan bicara soal menikah. Sepertinya kita pasti putus. Kamu sudah menyukainya selama bertahun-tahun. Apakah benar bisa diputuskan begitu saja? Mereka semua sudah mengerti. Saat beberapa orang berkumpul, tatapanku tanpa sadar mengikuti Liu Ruyan. Bukan hanya perasaan selama 2 tahun ini. Aku menyentuh sisi kiri wajahku yang masih sakit. Tapi dia membuatku tersadar. Jika bukan karena Yui, jika tidak tiga, aku masih bisa meyakinkan diriku. Hanya sebuah cangkir, tetapi ketika itu pecah, hancur semua perasaanku padanya. Bagi saya, tindakan hanya dibedakan oleh satu kali dan berkali-kali. Kali ini karena cangkir mantan. Lalu berikutnya, akan ada alasan lain dari mantan, aku memang menyukai Liu Ruyan. Sudah menyukainya selama bertahun-tahun. Seperti bayangan yang mengikuti di belakangnya. Tapi pria harus memiliki batasan. Tidak boleh terus-menerus merendahkan martabat demi siapapun. Aku sangat mengerti. Liu Ruyan seperti luka yang tumbuh di tubuhku. Tidak boleh menjadi emosional hanya karena sudah lama ada di hidupku. Ini soner atau latar akan menggerogoti jiwa. Hanya bisa menahan sakit dan mengikisnya. Kota akan memiliki hari kesembuhan dan yang perlu saya lakukan adalah melangkah maju. Karena kamu telah memutuskan. Jangan menyesal. Keduanya adalah teman baik. Mereka juga tidak bisa banyak bicara tentang masalah perasaan ini. Yang bisa mereka berikan hanyalah penghiburan. Saya mengangguk ke arah mereka. Setelah mereka pergi, saya datang ke pintu. Tanpa jeda, perusahaan itu memiliki reputasi yang baik. Saya ambil dan melihat sekilas. Di dalam hati saya terasa hangat. Wajah saya masih sangat sakit. Saya berjalan ke depan cermin, mulai mengoleskan salep. Ini adalah wajah yang jelas. Bagaimana jika wajahnya rusak? Sambil mengoleskan salep. Sambil mengutuk diri sendiri karena kurang hati-hati. Mengoleskan lapisan salep yang tebal. Semoga besok bisa bengkaknya reda. Saya mengeluarkan ponsel dari tas. Menyalakan dan menghidupkannya. Yi Chen telah mengirimkan banyak pesan kepada saya. Selain dari Yi Chen, itu adalah pesan dari karyawan kafe. Saya menghentikan jari saya di nama yang teratas. Tunangan Ruyan bahkan menambahkan 2 emotikon hati kecil. Dia tidak mengirimkan satu pesan pun padaku. Semakin melihat catatan ini semakin terasa sarkastis. Saat bersiap untuk menghapusnya, tanganku terhenti di atas ponsel. Menghapus teman hanya memberikan kepuasan sesaat, apa gunanya? Orang tua mereka selalu saling akrab. Memikirkan ini, aku tetap mengklik hapus teman. Yah, kepuasan sesaat ya sudah. Sudah saatnya menghapusnya sepenuhnya dari duniaku. Aku merapikan semua foto tentang Liu Ruyan dari ruang kerja. Aku bahkan tidak menyangka. Ternyata bisa mengumpulkan begitu banyak barang. Aku dengan cepat membereskan. Menyetel bekas merah di sebelah kiri wajahku. Aku pergi ke kafe sejak pagi. Setelah lulus, aku membuka kafe bergaya industrial ini. Namun, sudah lama aku tidak datang ke toko pada jam 7.30. Karena datang lebih awal. Jadi aku membawa lebih banyak sarapan untuk karyawan di toko. Saya muncul di kafe setelah 3 hari menghilang. Para karyawan cukup terkejut. Mereka semua menyapa saya. Saya membawa sarapan untuk semua orang. Saya membawa 2 kantong sarapan yang penuh. Bos, kemana Anda selama 2 hari ini? Saya mengirimi Anda pesan tapi tidak dibalas. Saya tersenyum sinis. Saya putus dengan pacar saya. Para karyawan terdiam sejenak. Sebelumnya, bos bilang kalau menikah harus memberi mereka permen pernikahan. Tapi tidak ada yang mengatakannya. Di antara mereka, ada seorang pemuda kecil yang tersenyum kepada saya. Bos, jangan sedih. Hari ini adalah hari Rabu. Wanita cantik setinggi 1,77 meter mungkin akan datang ke toko kita. Melihat wanita cantik bisa membuat panjang umur. Saya tertawa pelan. Wanita cantik mana? Kenapa Anda begitu memikirkan orang itu? Anda ingin memberi sesuatu padanya? Beberapa karyawan lainnya juga mulai ramai berbicara. Dan berbicara kepada saya. Ada wanita cantik setinggi 1,77 meter. Dia pasti datang ke toko setidaknya 3 kali seminggu. Selalu tiba tepat waktu jam 8.
Kami juga memperhatikan dengan seksama ketika datang terlambat. Selain itu, kami juga memperhatikan. Beberapa minggu terakhir ini saya datang secara teratur setiap Rabu, Kamis, dan Sabtu. Ini memang membuat saya penasaran. Wanita cantik seperti apa yang bisa diingat dengan jelas oleh mereka? Penasaran tetaplah penasaran. Tidak ada minat khusus. Menarik. Saya bercanda sedikit dengan mereka. Saya juga hanya memesan secangkir kopi. Saya mencari tempat duduk di sudut. Saya menyandarkan siku di meja. Saya menoleh dan melihat pejalan kaki di luar jendela. Tiba-tiba saya melihat seorang wanita yang familiar. Saya sedikit terkejut. Pelayan meletakkan kopi saya di atas meja. Dia juga melihat keluar jendela. Agak bersemangat. "Bos, lihatlah cepat." Itulah dia. Cantik, kan? Setiap kali melihatnya, saya merasa itu adalah kenikmatan visual. Wanita yang mengantar kunci kepada saya di bawah gedung itu. Nanti saya akan menjamunya secangkir. Hari itu dia hanya mengatakan satu kalimat, pertamaan singkat. Itu adalah kesimpulannya. Itu adalah takdir. Pelayan menunduk dengan senyum nakal. Dia berbisik di telinga saya, "Bos. Hai, kamu datang lagi ya?" Setelah selesai berbicara, dia memegang piring dan pergi dengan ceria. Saya hanya bisa tertawa kecil tanpa daya. Melihat dia masuk dari pintu. Saya segera berdiri dan mengikuti di belakangnya. Setelah dia selesai memesan, dia membuka kode pembayaran. Dia lebih dulu mengarahkan kode pembayaran ke mesin kasir. Pembayaran sukses. Begitu pegawai melihat itu adalah bos mereka. Dia menekan tawa dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dia hanya mengucapkan satu kalimat, "Silakan tunggu sebentar." Wanita itu memegang ponselnya. Dia melihat pria yang berdiri di sampingnya. Itu dia. Dia tidak bisa menahan pandangannya. Jatuh di pipi kiri saya. "Kita bertemu lagi. Terima kasih telah mengantarkan kunci itu untukku hari itu." Saya tersenyum sedikit. Saya duduk kembali di tempat saya semula. Pandangannya terus mengikuti sampai saya duduk. Suara pegawai terdengar di telinga saya. "Nyonya, silakan ambil kopi Anda." Wanita itu menerima kopi itu. Dia berjalan menuju mejaku. "Mari kita bicarakan ini. Apakah kamu tahu apa itu? Apa yang kamu katakan?" Dia juga mengangkat tangannya dan berkata terima kasih atas kopinya. Saya melihat bayangannya saat dia pergi. Orang ini juga tidak selalu bersikap keras. Dia juga tidak begitu membosankan. Saat saya berbalik, saya menyentuh telinga kiri saya. Mendengar suara orang lain berbicara sedikit bertanya. Kadang-kadang juga ada suara mendengung. Saya mengusap telinga saya beberapa kali. Kemudian saya memutuskan untuk memeriksanya. Menetapkan untuk pemeriksaan. Setelah serangkaian pemeriksaan, tidak ada kerusakan pada pendengaran. Hanya sedikit tinnitus ringan. Mengambil beberapa obat dan setelah beberapa waktu akan sembuh. Memandang dengan beberapa catatan medis. Sekarang saya ingin memberitahu Liu Ruyan. Tapi saya tidak ingin melihatnya untuk sementara waktu. Saya selalu menyimpan dendam. Dihantam oleh Liu Ruyan satu kali. Saya akan mengingat kejadian ini. Saya kembali ke urutan darah saya. Banyak pelayan. Telah menjadi 10. Kafe tutup jam 9. 10 menit setelah itu, saya melihat tidak ada orang dan melihat dia sudah tidak ada orang. Jadi saya membiarkan pegawai malam pulang lebih awal. Siap untuk menutup pintu. Saat sedang membereskan barang, seorang masuk dari pintu. Aku menundukkan kepala dan terus merapikan. Tampaknya orang itu langsung berkata, "Maaf kami." Orang itu luar biasa. Akhirnya aku mengangkat kepala. Mulut. Liu Ruyan. Dia memegang kotak kecil berwarna biru di tangannya. Itulah yang saya minta Jiang Yuyao bawa kembali untuknya. Wajah Liu Ruyan tampak dingin. Memandangku. Aku berusaha menekan. Terus merapikan barang yang ada di tanganku. "Guxian, apa maksudmu ini?" Dia menjatuhkan kotak kecil itu dengan keras di meja bar. Apa maksudnya mengembalikan cincin kepadaku? Mendengar suaranya, pikiranku kembali ke hari itu. Bahkan cangkir mantannya lebih penting baginya daripada aku. Karena satu cangkir, dia berani menamparku. Sangat sederhana. Aku tidak ingin menikah denganmu lagi. Wajah Liu Ruyan berubah. Hanya karena hal sepele ini, kau menggangguku. Guxian, kapan kau jadi begitu tidak masuk akal? Tidak tahu apakah dia marah. Atau hanya mengucapkan kata-kata ngawur karena marah. Tapi diriku yang sekarang, sama sekali tidak ingin mendengar omong kosong ini. Apalagi memahami semua kenakalannya. Hal ini, kamu rasa ini sepele? Aku mencoret sesuatu di meja bar. Jadi beritahu aku, apa yang dianggap sebagai masalah besar? Suaraku semakin mengecil. Sangat lucu. Ternyata, aku bahkan lebih rendah dari sebuah gelas di hatinya. Sekarang dia masih bilang ini semua masalah kecil. Gelas rusakmu lebih penting dari aku, bukan? Gelas yang pecah adalah masalah besar. Aku memang hal yang kecil. Melihat wajah Liu Ruyan menjadi pucat. Aku tertawa sinis. Mengambil kotak kecil biru di atas meja. Dan melemparkannya keluar pintu dengan keras. Menunjuk kembali. Suaraku dingin seperti es. Keluar dari sini.
Wanita yang hendak masuk di pintu tertegun. Tidak bergerak. Liu Ruyan yang tidak pernah diusir seperti ini. Seketika merasa marah dan bergetar. Dengan gigi terkatup, dia berkata, "Aku jauh-jauh datang untuk melihat seberapa parah lukamu." Setelah mengatakannya, dia berbalik dan pergi. Aku memandang kotak kecil biru di pintu. Langsung menendang ke dalam ember. Wanita di depan pintu masih berdiri di sana. Menyaksikan semua ini, dia ragu-ragu untuk masuk. "Maaf, apakah masih ada darah?" Kata-kata belum terucap sepenuhnya. Melihat saya berdiri di sana, penuh darah di genggaman tangan. Meskipun saya berusaha keras untuk menahan diri, tapi dia tetap merasakan sesuatu. Senang. Dalam satu napas, memaksa diri untuk menenangkan diri. "Maaf, apa?" Saya tidak bisa membiarkan Liu Ruyan mempengaruhi keadaan saya lagi. Satu cangkir kopi. Saya mengatur kembali emosi saya. Menggelengkan kepala ke wanita di depan. "Maaf, hanya ada kopi instan. Jika kamu mau, saya akan membuatkan untukmu." Membuat kopi yang baik. Saya mengambil kue yang saya siapkan untuk dibawa pulang. 4. 1 poin ekstra. Mari makan bersama. Sudah larut malam masih di luar. Saya memaksa diri untuk berkonsentrasi berbincang. Tidak memikirkan apa yang baru saja terjadi. Baru pulang kerja. Berharap bisa beruntung melihat apakah kalian sudah tutup. Dia terdiam sejenak. Sangat suka kopi di sini. Mendengar pujian. Mengangguk. "Terima kasih. Belum tahu nama belakangmu apa?" Shen Wanqing menulis sesuatu di meja. Dia berkata pelan, "Kalau kamu." Kemudian dia melihatku. "Nama keluarga, Gu." Jari-jarinya mengetuk meja tanpa disadari. Kalimat tanya. "Apakah kamu sering datang telat seperti ini?" Kepala babi. Hari ini pekerjaan dadakan membuatku terhambat. Dia minum kembali kopinya. Dia kopi. Dahi berkerut sedikit. Aku dalam hati menggelengkan kepala. Kopi instan memang tidak terlalu enak. Memang tidak bisa diandalkan. Aku menunduk merapikan cangkir. Dalam sudut mataku, aku melihat dia diam-diam mengamati aku. Mungkin dia melihat luka di wajahku. Aku secara tidak sadar menyentuh wajahku yang masih berdenyut. Mengingat situasi saat kami bertemu terakhir kali. Dia tampaknya juga melihatku dengan tenang seperti itu. Melihat dia sudah menghabiskan kopi. Aku membawa cangkir itu untuk dicuci. Saat kembali, kotak kue di meja sudah semuanya dirapikan olehnya. Saya baru saja bersiap ingin mengatakan bahwa saya akan menutup toko. Shen Wanqing tiba-tiba bersuara. Saya tersenyum. Hanya secangkir kopi instan. Tidak ada biaya. Ada juga kue. Dia memakan setengah kue saya. Ketika saya mengundangmu. Pertemuan yang tidak menyenangkan. Melihat ketidaksenangan Shen Wanqing. Saya dengan serius mengucapkan terima kasih padamu. Karena terakhir kali kamu mengantarkan kunci untukku. Hari itu saya merasa sangat tertekan. Melihat wajah Shen Wanqing yang tidak senang. Kamu membiarkanku merasakan kebaikan dari pertemuan singkat dengan orang asing. Itu dianggap sebagai satu-satunya hal yang patut disyukuri pada hari itu. Dia merasa hari ini bukan lagi sekedar pertemuan singkat. Shen Wanqing mengambil sesuatu yang terjatuh. Menempelkan kain beludru biru ke dalamnya. Namun tidak mengatakan apa-apa. Saya melihat ke arah King. Shen Wanqing menekan kunci mobil. Mobil merah yang berada di seberang berkedip 2 kali. Mobil itu di seberang. Saya menganggukkan kepala dan melambaikan tangan ke arah Shen Wanqing. Jadi, hati-hati di jalan. Saat Shen Wanqing bersiap pergi. Berdiri di sisi pintu mobil. Dia mengucapkan 2 kalimat kepadaku. Jangan kehilangan dirimu karena perasaan. Cinta bukan segalanya dalam hidup. Sebenarnya, dia tidak ingin mengatakannya. Lagi pula, meskipun diucapkan, belum tentu orang itu mendengarnya. Selain itu, dia pasti pergi. Namun, hari ini dia tidak bisa menahan dirinya. Setelah kembali dari kafe, dia terburu-buru. Berbaring sambil bermain ponsel. Yao Yichen mengirimkan beberapa pesan padaku setengah jam yang lalu. Ada panggilan tak terjawab. Aku langsung membalas dengan telepon. "Di mana kamu sekarang? Kamu di mana hatimu sekarang?" "Di rumah." Yao Yichen bertanya. "Liu Ruyan pergi mencarimu." "Dia memang pergi." Aku tertawa sinis. Tapi bukan untuk meminta maaf. Dia datang untuk mencari masalah. Dia bilang ini adalah hal sepele. Dia juga bilang aku bertindak semena-mena. Bahkan cincin pun dibuang. Bisa dibilang ini benar-benar berakhir. Yao Yichen mendengarkan semuanya. Dia memang cukup hebat. Biasanya dia berpura-pura bijaksana. Begitu ada masalah mantan, dia menjadi gila. Kali ini, putusnya juga pantas untuknya. Aku baik-baik saja. Suaraku terdengar sangat dingin. Perilakunya justru membuatku melihat lebih jelas. Aku rasa aku bahkan malas untuk membenci. Di ujung telepon, Yao Yichen tertawa. "Sudah kukira, hal yang kamu yakini tidak akan berubah." Setelah beberapa kalimat singkat, dia langsung memutuskan telepon. Yao Yichen kemudian teringat. Lupa menanyakan tentang luka di wajahku. Aku menyentuh telinga yang masih panas. Aku belum minum obat. Aku berdiri dan menuangkan segelas air. Berdiri di depan jendela dengan gelas air di tangan.
menatap permukaan air dalam gelas. Dalam hati tersenyum sinis. Tamparan ini, aku pasti akan membalasnya. Hepburn, ya. Bukankah kamu sudah pergi minta maaf? Kenapa Xian tidak memaafkanmu? Jiang Yuyao tidak bisa menahan tawa. Liu Ruyan terus-menerus menenggak gelas demi gelas. Jiang Yuyao mengangguk sedikit. Jangan hanya minum, ceritakan. Ceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Bikin aku senang lagi. Liu Ruyan malas menanggapi omong kosong itu. Dia langsung berkata, aku akan menanya dia. Kenapa cincin itu harus dikembalikan? Selama dia mau merendahkan diri seperti dulu. Siapa tahu sekarang dia bahkan tidak ingin berbicara denganku. Dia juga memintaku. Kamu, padanya. Masih berharap dia akan mengalah padamu. Jiang Yuyao tertawa sinis. Menurutku, kamu yang dimanjakan olehnya. Kamu tidak hanya tidak berusaha membuatnya kembali, tapi malah memperburuk konflik. Sebenarnya dia juga tahu bahwa Liu Ruyan hanya mengucapkan kata-kata marah. Tetapi kali ini dia benar-benar melakukan tindakan. Aku dan Yoi Chen bisa bermain bersama. Kami sama-sama orang yang sejenis. Hanya saja, satu menunjukkan emosi di wajahnya. Sedangkan yang lain menyimpan di dalam hati. Lagi pula, kami semua hanya melakukan sekali dan langsung keluar. Terlalu berlebihan. Dan kali ini, Liu Ruyan benar-benar keterlaluan. Aku pikir setelah beberapa hari dia bisa tenang. Berharap hari ini bisa berbaikan. Bersiap untuk mengambil akta nikah sesuai rencana. Rencana harus ditunda. Jiang Yuyao setelah mendengarnya langsung tertawa. Sudahlah, kamu membuat wajahnya bengkak. Jangan bicara tentang pernikahan. Tidak bercerai saja sudah cukup baik. Dia tidak akan melakukannya. Aku tahu seberapa dia menyukaiku. Jiang Yuyao tidak punya kata-kata lagi. Terkadang dia sebenarnya tidak suka Liu Ruyan. Dia masih punya satu hal tentang Liu Ruyan yang belum dia ceritakan kepadaku. Tidak terlalu penting, tapi sangat menyakitkan. Jika suatu hari saya tidak menyukai Ruyan lagi, dia akan mengatakannya. Saya di kafe jam 7.40. Ingin membuat diri saya sibuk, supaya tidak memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Sampai di toko, seorang pegawai tersenyum nakal pada saya. Bos, gadis cantik kemarin tidak buruk, kan? Yang lain juga ikut bersorak. Bos bahkan membayar untuk dia. Saya malas menjelaskan. Ingat apa yang mereka katakan kemarin. Shen Wanqing datang ke toko setiap Rabu, Kamis, dan Sabtu. Kebetulan hari ini Kamis. Saya bersandar di meja bar. Karena kalian semua begitu. Hari ini saya akan mentraktir dia lagi. Kita juga mau. Iya. Kita semua tidak memiliki perlakuan ini. Dalam suasana ini, suasana hati saya memang lebih baik sedikit. Saya mengangkat bahu. Kalian membuat kopi setiap hari. Dan tidak minum sembarangan. Tidak mau kopi. Bos, kamu terlalu pilih kasih. Ngobrol. Sore ini saya akan membelikan kalian sedikit teh sore. Terima kasih, bos. Mendengarkan mereka bercanda, suasana hati saya memang terasa lebih ringan. Hanya berdasarkan dua hal, memberikan kunci dan menemani saya mengobrol semalam. Saya sudah sangat berterima kasih kepada Shen Wanqing. Hanya meminta secangkir kopi. Itu hanya perkara sepele. Kakak, tepat jam 8. Shen Wanqing tiba di toko tepat waktu. Setelah memesan, dia mengeluarkan kode pembayaran. Pelayan itu tersenyum dan berkata, kopi hari ini ditanggung oleh bos kami. Bos. Shen Wanqing sedang melihat ke arah tempat saya duduk kemarin. Ternyata dia adalah pelanggan tetap di toko ini. Pelayan yang membuat kopi di sebelah juga mendekat. Kecantikanmu bahkan diakui oleh bos kami. Shen Wanqing tetap bersikeras menunjukkan kode pembayaran di depannya. Terima kasih atas niat baik bos kalian. Tapi yang harus dibayar tetap harus dibayar. Nanti jika bos kami ada di sini, kamu bisa bilang kepada dia. Kami semua mengikuti perkataan bos. Shen Wanqing dengan putus asa. Dia membawa kopi dan berjalan menuju tempat saya duduk kemarin. Duduk sekitar 5 menit. Seperti sedang menunggu saya. Tapi tidak sabar menunggu dan pergi. Saya sibuk di gudang belakang sampai keluar jam 10. Seorang pelayan berkata, wanita tinggi itu hari ini secara luar biasa duduk lebih lama di toko. Duduk di posisi itu. Pelayan menunjuk ke sudut sambil tersenyum nakal. Bos, apa dia sedang menunggumu? Aku melirik ke posisi itu. Tidak berkata apa-apa. Hanya mendengar. Ingat tentang bagaimana Liu Ruyan melempar cincin ke dalam tong kemarin. Cincin sudah dibuang. Semalam aku juga berpikir, jika dia pergi tengah malam untuk mengambil kembali cincin, apakah kami harus terus terlibat? Tapi Liu Ruyan tidak akan melakukan hal seperti itu. Pertengkaran kali ini menyebut mantannya. Dia merasa sangat dirugikan. Dia masih menunggu aku untuk meminta maaf. Aku tertawa sinis, seolah-olah lenyap dari dunia. Itu sudah cukup. Shen Wanqing benar. Cinta bukan segalanya. Selama beberapa hari ini aku terus berada di toko. Tapi juga, kadang-kadang teringat tentang Liu Ruyan. Tapi dia tidak muncul selama beberapa hari ini. Seolah-olah menghilang dari muka bumi. Hatiku sudah mulai tenang. Jauh lebih baik daripada yang aku bayangkan.
Saat aku berkencan dengannya dulu, ternyata merasa tidak bisa tanpa dia. Sekarang dipikir-pikir, sangat konyol. Pukul 8.40 malam. Toko sudah buka. Saya mematikan lampu dan bersiap untuk pulang. Minum simbol merek dagang terdaftar. Suara yang familiar datang dari belakang. Sudah selesai bekerja. Saya berbalik dan melihat Shen Wanqing berdiri di sana. Nona Shen, selamat malam. Shen Wanqing menjawab, Tuan Gu, selamat malam. Kemudian mengangkat tangan dan menyerahkan kue ke depan saya. Saya melihat kue itu dengan sedikit kebingungan. Ini milikmu. Saya berpikir untuk membeli kue dan memberikannya padamu. Terima kasih. Jadi itu sudah dianggap seimbang. Lain kali saya harus mendapatkan keuntungan darimu. Acara mengambil kue. Tiba-tiba bisnisnya berubah. Seimbang apa? Kue angsa hitam ini cukup untuk menjamu kamu dengan 10 cangkir kopi. Lebih baik segera berpisah. Mau masuk dan duduk sebentar? Shen Wanqing menolak. Dengan sopan dia berkata, itu merepotkan. Lampu. Membuka kotak paket. Menyeduh 2 cangkir teh bunga yang baru tiba hari ini. Setelah memberikannya kepadanya. Melihat kue itu, saya bingung. Saya tidak tahu cara menangani angsa ini. Shen Wanqing melihat situasi dan berkata, biarkan saya yang melakukannya. Dia mengambilnya dari tangan saya. Dengan cepat, dia memotong dan menatanya di piring. Sambil dia memotong kue. Saya bertanya tanpa pikir panjang. Apakah kamu baru pulang kerja? Bagaimana siang ini? Pelajaran hari ini? Saya menatapnya. Apakah kamu datang khusus untuk mengantarkan kue? Shen Wanqing menjawab. Dia tampak sedikit bingung. Beberapa detik kemudian, dia mengangguk. Saya tidak membawa sesuatu untukmu. Saya merasa tidak enak. Saya sangat meminta maaf. Saya tidak tahu kamu berpikir seperti ini. Shen Wanqing segera berkata. Tidak perlu minta maaf. Saya memang sudah makan kue kamu hari itu. Memberimu kembali adalah hal yang seharusnya. Saya melihat dia mengalihkan topik. Nona Yan, apakah kamu seorang guru? Ya, di universitas. Dia mengangguk sedikit. Tidak heran kamu memberi saya perasaan yang sangat akrab. Dia melihat saya. Saya menjelaskan. Ayah saya juga seorang profesor di universitas. Orang tuaku adalah seorang akademisi. Sekilas terlihat memiliki aura yang serius. Namun ayahku sebenarnya santai secara pribadi. Kamu juga. Jadi terlihat dingin. Sambil berbicara, aku telah menghabiskan kue di piring. Sedikit aneh. Teh ini tidak bisa kuteguk sedikit pun. Shen Wanqing masih memikirkan penilaian saya terhadap dirinya. Kue di depanku juga sudah beberapa kali menguap. Dia melihat situasi dan berkata, biarkan aku merapikan meja. Setelah merapikan, dia mengemas sisa kue dan memberikannya padaku untuk dibawa pulang. Aku masuk ke dalam mobil. Menurunkan jendela mobil. Mengarah ke Shen di seberang jalan. Selamat tinggal, Nona Shen. Dia membalas dengan ucapan selamat tinggal. Secara keseluruhan, hari ini cukup baik. Jika malam ini tidak bertemu Liu Ruyan di depan kompleks, itu akan lebih baik. Aku baru saja menyalakan lampu sein untuk masuk ke kompleks. Liu Ruyan tiba-tiba muncul di depan mobil. Aku menginjak rem, mengambil napas dalam-dalam, memarkir mobil di tepi jalan. Setelah turun dari mobil, kami berdiri di tepi jalan. Liu Ruyan melihat aku begitu tenang hari ini. Tidak marah seperti terakhir kali. Mungkin mengira aku sudah tenang. Kenapa pulang begitu larut? Suaranya tenang. Sama sekali tidak terdengar seperti sedang bertengkar. Ada satu momen. Aku hampir merasa kembali ke masa lalu. Tapi tidak mungkin menganggap tidak ada yang terjadi. Liu Ruyan mengulurkan tangan ingin menggenggam tanganku. Namun aku menghindar. Dia merasakan jarak di antara kami. Tapi dia hanya mengira aku sedang marah. Dia membiarkannya. Bukankah sebelumnya kamu pulang kerja jam 9? Kenapa sekarang baru sampai rumah jam 10? Seorang teman datang ke toko untuk duduk sejenak. Suaraku datar. Liu Ruyan mendengar dan merasa tenang. Mengira aku sudah mereda marah. Senyuman muncul di wajahnya. Mungkin merasa aku sama seperti dulu. Bahkan jika bertengkar tidak akan berlangsung lama. Dia menunjuk ke lantai rumahku. Pergi ke rumah dan duduk-duduk. Dia juga memikirkan untuk mengambil surat nikah dalam beberapa hari ini. Dengan begitu, tidak perlu terpisah lagi. Saya mengikuti arah yang dia tunjuk dan melihat selama beberapa detik. Saya mengalihkan pandangan kembali ke wajahnya. Anggap saja, di malam yang larut ini, saya tidak ingin orang asing datang ke rumah saya. Liu Ruyan tertegun. Kapan saya di matamu? Menjadi orang asing yang membuatmu khawatir. Kita berdua akan menikah. Apa maksudmu ini? Saya sudah menjelaskan dengan jelas sebelumnya. Saya tidak ingin menikah denganmu. Saya tertawa sinis. Bukankah kamu yang membuang cincin itu? Sejak itu sudah seperti ini. Apa arti kedatanganmu hari ini? Liu Ruyan membuka bibirnya sedikit. Alisnya berkerut. Cincin itu tidak kau ambil kembali. Kamu sudah membuangnya. Untuk apa saya memungutnya kembali? Saya rasa itu lucu. Saya mulai merasa lelah. Jika tidak ada apa-apa, saya akan pulang. Dia meraih pergelangan tanganku.
Saya langsung melepaskannya. Jangan menyentuh saya. Tatapan Liu Ruyan menjadi tajam. Jangan berlebihan. Emas. Saya tertawa sinis. Menggerakkan pergelangan tanganku sedikit. Jauhkan dirimu dariku. Dia masih ingin menangkapku. Aku mundur satu langkah. Mataku melotot. Cobalah lagi untuk bergerak. Ekspresi Liu Ruyan tampak tidak baik. Sekarang kamu bahkan tidak membiarkanku menyentuhmu. Apakah kamu layak? Selesai. Satu yang baik. Hanya satu hal. Mengira hanya dengan meminta maaf semuanya akan baik-baik saja. Kamu bersikeras tidak melepaskan hal ini. Kan itu karena kamu yang duluan memecahkan cangkirku. Aku menatapnya. Tiba-tiba merasa lucu. Inilah orang yang sudah lama aku sukai. Aku berbalik dan ingin pergi jauh. Jika kamu merindukan mantanmu, maka ingatlah mantanmu. Guxian. Dia berteriak di belakang. Kapan kamu menjadi begitu tidak masuk akal? Aku tidak menoleh dan langsung pergi. Ruangan terasa sunyi. Ruangan terasa sunyi. Pertama kalinya tidak ada kata-kata untuk Liu Ruyan. Bahkan malas untuk bertengkar. Apakah dia tidak peduli? Bukan. Aku terlalu mengenalnya. Dia mengatakan hal-hal ini seolah-olah menambah taruhan di meja negosiasi. Dengan sengaja menghindari inti masalah. Mengangkat hal-hal yang tidak penting untuk membingungkan keadaan. Tak bisa dipungkiri. Dia memang seorang pebisnis yang baik. Dia tahu di mana dia salah. Tapi dia tidak mau mengakuinya. Dia mau aku yang mengalah terlebih dahulu. Kemudian dia akan memberikan jalan keluar. Tapi kali ini dia salah perhitungan. Menyentuh adalah batasanku. Tidak peduli apapun trik yang dia mainkan, itu tidak ada gunanya. Aku berdiri di depan jendela melihat gelapnya malam di luar. Syukurlah ada cahaya bulan. Jika tidak, malam ini terasa sangat berat. Keesokan harinya aku tidur sampai pukul 10. Aku tetap terbangun karena telepon. Aku meraba ponsel dan langsung mengangkat tanpa melihat. Apa kamu belum bangun? Itu telepon dari Yoi Chen. Aku membalikkan badan. Baru saja bangun. Beberapa hari ini aku sangat sibuk di toko. Hari ini aku tidur terlalu lama. Aku duduk. Aku mengacak-acak rambutku dengan asal. Yoi Chen mungkin merasa aku sedang tidak mood. Dia ragu sejenak tapi tetap bertanya. Maukah aku masakan kamu makan siang? Kalau begitu, ayo makan di luar. Jiang Yuyao baru saja berinvestasi di sebuah restoran. Ayo kita kunjungi dia. Dia tidak membiarkanku sendirian terlalu lama. Sebuah baris. Saya menjawab. Saya segera bangkit. Menutup telepon. Setelah selesai mencuci dan berganti pakaian, saya mengemudi menuju lokasi yang sudah disepakati. Ketika sampai, Yoi Chen dan Jiang Yuyao sudah berada di depan pintu. Kenapa kamu tiba-tiba datang pukul 10? Yoi Chen mengamatiku dari atas ke bawah. Semalam saya tidak bisa tidur dengan baik. Saya memijat pelipis saya. Setelah masuk ke ruang pribadi dan duduk, Jiang Yuyao melirik saya. Apa Liu Ruyan mencarimu semalam? Mengangguk. Menekan dahi yang sakit. Melihatnya saja sudah membuat kepala saya pusing. Tidak ingin mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak mengerti bahasa manusia. Saya tersenyum sinis. Sebenarnya dia bisa mengerti. Hanya saja dia berpura-pura tidak mengerti. Jiang Yuyao tertawa sinis. Dia menunggu kamu untuk terus memanjakannya. Yoi Chen mengernyitkan dahi. Dia memperhatikan wajah saya dengan seksama. Jiang Yuyao juga mendekat untuk melihat. Sepertinya tidak ada yang terjadi lagi. Saya menyentuh wajah saya. Lalu menyentuh telinga saya. Kadang-kadang masih terdengar bunyi di telinga. Dokter bilang harus terus minum obat. Dalam beberapa waktu akan baik-baik saja. Mendengarkan apa yang saya katakan. Keduanya tertegun sejenak. Apakah kamu baik-baik saja? Yoi Chen bertanya. Bukan masalah besar. Sekarang sudah jauh lebih baik. Aku akan membantumu dia. Yoi Chen menggigit giginya. Aku tersenyum. Aku semalam ingin mengambil tindakan. Sukses. Kita bicarakan lain kali. Jiang Yuyao tersenyum putus asa. Semangat ya. Berusahalah untuk sukses. Setelah terdiam, dia bertanya lagi. Kamu pergi. Tahu tidak? Ibuku adalah kepala departemen terbaik di kota ini. Pajak penghasilan individu. Pasti tidak akan tinggal. Tidak pergi ke tempat ibuku. Aku tidak ingin mereka tahu. Yoi Chen teringat. Malam ini, orang tuamu bukan masih akan makan malam dengan keluarga Liu? Jiang Yuyao mengerutkan dahi. Tidak heran. Paman Gu dan Bibi sangat menyukai Liu Ruyan. Menantu perempuan ini benar-benar sangat memuaskan. Diperkirakan ada perjuangan berat yang akan datang. Dia menggelengkan kepala. Ketika aku mendengar dari Yoi Chen, Liu Ruyan karena cangkir yang rusak itu. Saya rasa dia punya masalah di otaknya. Apakah segelas yang pertama itu perlu? Karena barang-barang mantan. Memukul orang yang akan menikah. Jangan sebut dia lagi. Menghadapi. Saya memutuskan. Kalian tidak bersemangat hari ini. Wajah muram. Sebenarnya mereka tidak percaya padaku. Mereka memaksa memasukkan barang ke bagasi mobilku baru membiarkanku pergi. Saya mengemudi melewati kampus. Kebetulan melewati dekat rumah orang tua. Langsung masuk ke perumahan.
Sebelum keluar mobil, saya menelepon ayah. Apa kamu sudah di rumah? Saya bertanya sambil tersenyum. Saya ada di bawah gedung perumahan. Malam ini ingin makan iga babi asam manis dan daging babi goreng saus tepung. Gu Xingzi berkata sambil tersenyum. Malam ini sepertinya tidak jadi makan. Kami beberapa teman lama. Sudah lama tidak berkumpul. Hari ini janjian untuk makan. Tapi saya nanti akan menggantikanmu. Makan iga babi asam manis dan daging babi goreng saus tepung. Ini jelas sekali. Saya bercanda. Apakah mahasiswa-mahasiswa tahu bahwa profesor mereka seperti ini? Sudahlah, sudah. Lain kali saya akan membuatkan untukmu. Ini sudah hampir malam. Silakan atasi sendiri. Menutup telepon. Menerima transfer dari ayah. Catatannya adalah iga babi asam manis dan daging babi goreng saus tepung. Saya menerima dengan senyuman. Mengemudikan mobil keluar dari kompleks. Melewati gerbang Universitas Hua. Melihat beberapa siswa keluar. Saya memarkir mobil di seberang. Melihat wajah muda yang penuh semangat. Suasana hati saya juga menjadi lebih baik. Suasana hati juga menjadi lebih baik. Tiba-tiba mendengar suara ketukan di jendela mobil. Berbalik dan lihat. Itu adalah Shen Wanqing. Tuan Gu. Saya agak canggung. Segera menarik lengan saya dari jendela. Asap. Baik sekali. Mengapa kamu di sini? Shen Wanqing menunjuk ke Universitas Hua. Saya mengajar di sini. Saya melihat gerbang universitas. Canggung. Tidak bisa mengatakan bahwa saya di sini melihat sambutan. Jadi saya hanya bisa menjawab samar. Rumah orang tua saya di dekat sini. Lewati dan lihatlah. Shen Wanqing mengikuti pandangan saya ke gerbang universitas. Tepat saat itu, seorang gadis dengan mata mengantuk keluar. Pikir. Dia menjawab. Saya segera mengalihkan topik. Apakah kamu ingin kembali? Bagaimana denganmu? Pergi ke rumah orang tua. Mereka keluar untuk makan. Saya bersiap untuk kembali dan memasak sendiri. Saya melirik dan bertanya. Tiba-tiba bertanya. Apakah Anda ingin makan bersama? Shen Wanqing mengangguk. Setelah ragu selama 2 detik, saya setuju. Mobil saya di depan. Nanti ikuti saya. Baru saja menyalakan mobilnya. Saya mendengar beberapa siswa. Selamat tinggal, Profesor. Saya menoleh dan melihat. Beberapa siswa itu masih melambaikan tangan ke arah sini. Melihat tatapan mereka. Kenapa ada sedikit permainan dalam tatapan itu? Shen Wanqing mengangguk dan berkata. Temui. Saya segera mengemudikan mobil. Dalam perjalanan, saya berpikir tentang bagaimana mereka memanggilnya Profesor. Tidak mungkin. Dia terlihat seumuran dengan saya. Sekitar 26 tahun sudah menjadi profesor. Ayah saya menjadi profesor pada usia 32, itu sudah luar biasa. Apakah dia lebih hebat? Atau apakah sebenarnya dia sudah 7? Hanya saja dia merawat diri dengan baik. Malam ini saya harus mencari tentang profesor berusia 20 tahun. Hal yang begitu hebat. Sekolah pasti akan memberitakan hal ini secara besar-besaran. Saya memilih restoran Cina yang biasanya saya kunjungi. Setelah memarkir mobil, saya menunggu dia. Melihatnya turun dari mobil. Saya bertanya, apakah tempat ini baik? Dia mengangguk. Bisa. Karena hanya kita berdua. Pelayan membawa kami ke tempat di dekat jendela. Mari kita memesan dengan tablet. Iga babi asam manis dan daging babi goreng saus tepung di sini cukup baik. Sambil berkata, saya memesan 1 porsi. Saya juga menambahkan 2 hidangan yang saya suka. Kemudian saya menyerahkan tablet itu padanya. Kamu juga pesan beberapa makanan enak. Dia dengan cepat memilih. Tidak ada perasaan yang buruk. Bekerja dengan cepat. Saya suka sikap seperti ini. Pelayan mencatat pesanan dan pergi. Saya melihatnya dan tiba-tiba berkata. Tadi di depan sekolah. Saya mendengar mereka memanggilmu profesor. Saya bertanya. Shen Wanqing sedikit mengangkat matanya yang hitam. Ya. Baru saja dinyatakan tahun lalu. Hebat sekali. Ini mengubah pemahaman saya. Tanpa bisa menahan, saya memuji. Sekarang adalah waktu makan. Banyak orang datang dan pergi. Restoran juga mulai ramai. Pelayan menyajikan semua hidangan. Saya berkata padanya, cobalah iga babi asam manis di sini. Sungguh enak. Saya benar-benar sangat menyukai iga babi asam manis di sini. Dia mengambil sumpit dan mencapit sepotong iga kecil lalu memasukkannya ke mulut. Setelah mencobanya, dia mengangguk. Tidak buruk. Dan ini juga daging babi goreng saus tepung. Saya menunjuk ke piring daging babi goreng saus tepung itu. Shen Wanqing mengambil sumpit dan beralih ke piring daging babi goreng saus tepung itu. Rasa lain. Tetap mengangguk itu baik. Mendapatkan persetujuan. Saya mengangguk puas. Saya juga merasa demikian. Menunduk dan mulai makan. Selama makan, keduanya tidak banyak bicara. Kadang-kadang menyisipkan beberapa kalimat. Dia adalah tipe orang yang tidak banyak bicara tetapi tidak akan membuat suasana canggung. Jadi, makan bersama juga tidak canggung. Apakah kamu memasak di rumah? Saya bertanya. Ya. Masak sendiri. Jika tidak ingin memasak, pergi makan di luar.
Dia mengembalikan pertanyaan itu. Farmakologi. Saya hampir sama denganmu. Kecuali memasak sendiri dan pergi makan di luar. Saya juga pergi ke rumah orang tuaku untuk bersantai. Setelah mengatakannya, saya tersenyum. Shen Wanqing sedikit menarik kembali sudut mulutnya. Dia juga sudah hampir selesai makan. Lalu dia meletakkan sumpitnya. Apakah hari ini pergi ke toko? Semalam aku tidak tidur nyenyak. Hari ini pergi. Hari ini selesai dan langsung pergi. Aku mengusap leher belakangku dengan tangan kiri. Agak merasa tidak enak. Dia mungkin mengira aku sakit hati lagi. Bagaimanapun juga, seperti ini. Lagi pula, ini langit. Setiap kali membeli kopi, aku selalu ada. Meskipun orang membeli makanan, tidak selalu dapat. Makanan siap saji jelek, tapi seharusnya membantu di gudang. Aku mengambil tisu, mengusap mulutku, membuang tisu ke dalam tempat sampah. Keduanya berdiri dan berjalan ke meja depan. Shen Wanqing mengeluarkan ponselnya sebelum aku. Aku menghentikannya. Shen Wanqing menatap mataku. Aku tersenyum dan berkata, makan malam ini ditanggung ayahku. Aku menyerahkan kode pembayaran dan berhasil keluar dari restoran. Shen Wanqing menghela nafas. Bilang bahwa aku seperti mengandalkan orang lain. Aku menjelaskan padanya. Hari ini bukankah aku pergi ke rumah orang tuaku untuk makan? Mereka keluar untuk makan bersama. Lalu mentransfer uang padaku. Ini membuatku terkejut. Lagi pula aku juga sudah makan. Bahkan jika kamu menemani aku makan. Terima kasih untuk kue kemarin. Shen Wanqing tertawa ringan. Jika begitu, saya terima kasih karena hari ini sudah mengundang saya makan. Sama-sama. Saat ini, saya merasa cukup baik. Tidak ada lagi perasaan tertekan seperti semalam. Saya melihat jam. Sekarang jam 7. Saya melirik ke arah Shen Wanqing. Nona Shen, lebih baik cepat pulang dan istirahat. Hati-hati di jalan. Shen Wanqing menyebutkan. Saya masuk ke dalam mobil. Saya melambaikan tangan kepadanya. Setelah melihat saya pergi dengan mobil, Shen Wanqing masuk ke dalam mobil. Beberapa menit yang lalu, dia merasa ada yang mengawasi mereka. Dia menoleh, melihat wanita yang berdiri tidak jauh. Agak familiar. Wanita yang sebelumnya bertikai dengan saya di kafe. Mantan. Dia hanya melirik. Mobil dinyalakan dan pergi. Liu Ruyan terlihat muram. Dia datang makan dengan teman-temannya. Begitu keluar dari mobil, dia melihat saya dengan seorang wanita asing yang belum pernah dia temui. Wanita asing yang dia lihat keluar dari restoran. Meskipun keduanya tidak melakukan tindakan yang melampaui batas. Tapi dia sangat kesal. Bagaimana dia tidak tahu saya punya teman seperti ini? Dan makan bersama dia. Seberapa lama kamu sudah berdiri di sana melihat? Teman yang berdiri tidak jauh di sana sedikit kebingungan. Itu adalah suamimu yang akan segera menikah. Melihat dia makan dengan orang lain. Kamu pergi tanya saja. Dia juga tidak akan mengabaikanmu. Kalimat ini langsung menusuk hatinya Liu Ruyan. Diam. Panjang sekali. Teman menyilangkan tangan. Mengangkat bahu. Seperti sedang makan anak. Liu Ruyan mengeluarkan ponsel. Membuat satu panggilan kepada Jiang Yuyao. Begitu membuka mulut langsung bertanya. Mau menanyakan sesuatu padamu. Apakah dia baru-baru ini mengenal wanita? Yang terlihat cukup baik. Jiang Yuyao tertawa ringan. Apakah kamu gila? Dia dalam beberapa hari ini entah bekerja di toko. Atau tidur di rumah. Mana ada waktu untuk mengenal wanita? Aku melihatnya. Melihat dia makan dengan wanita. Dia bisa makan dengan siapa saja yang dia suka. Itu hal yang sangat normal. Jangan-jangan kamu melihat dia pulang bersamanya? Itu sih tidak. Liu Ruyan juga tidak terlalu demikian. Siapa yang membuatmu marah? Hari ini seperti terbakar. Jiang Yuyao berkata setengah bergurau. Kamu memikirkan bahwa kamu marah karena sebuah cangkir. Hari ini dia tahu bahwa dia masih mendengar dering di telinga. Tidak langsung, kamu sudah menganggap itu baik. Masih bertanya siapa yang membuatnya marah. Tapi dia makan dengan perempuan itu memang aneh. Jiang Yuyao terdiam sejenak. Tapi saya juga tahu. Pasti hubungan yang sangat sederhana. Tapi setidaknya bisa membuatmu sedikit kesal juga baik. Liu Ruyan tiba-tiba merasa kesal. Telepon dimatikan. Telepon Jiang Yuyao terputus di sini. Dia segera mengirim pesan kepada You Yichen. Gu Xian terlihat makan dengan perempuan oleh Liu Ruyan. Ini pasti membuatnya marah. You Yichen membalas. Sudah sepantasnya. Sudah bisa membayangkan wajah Liu Ruyan yang muram. Pergi ke ruang VIP di lantai 30. Beberapa orang tua duduk bersama sambil makan. Setelah beberapa putaran, orang tua Jiang menyebutkan tentang Liu Ruyan dan saya. Mereka tersenyum dan berkata, kami melihat kedua anak ini tumbuh bersama. Kedua anak ini menikah. Kami sebagai paman dan bibi pasti akan memberikan amplop merah yang besar. Beberapa orang tua tertawa sebentar. Kecuali orang tua Yo. Mereka bahkan saling bertukar pandang. Mereka juga mendengar dari Yichen. Mereka semua sudah bergerak. Mereka merasa bahwa hal ini kemungkinan tidak berhasil. Mereka bahkan merasa cukup menyayangkan. Mereka semua agak menyalahkan Liu Ruyan.
Ayah Liu Ruyan, Liu Youwei, mengangkat gelas. Matanya menunjukkan tanda-tanda mabuk. Dia melihat ke arah Gu Xingxi dan Ye Ling. Beberapa waktu yang lalu, Ruyan berkata ingin mendaftar dengan Xian. Hal ini sudah pasti. Ibu Liu, Zhao Wan, berkata sambil tersenyum. Anak ini, Xian, sangat cocok untuk jadi menantu, bukan? Ye Ling melepaskan sikap seriusnya yang biasa. Jarang sekali berbicara. Anak ini, Ruyan, sudah mengerti sejak kecil. Sekarang ini, dia sudah seperti keluarga kita. Kami juga merasa tenang. Mendengar Ye Ling berkata demikian. Orang tua Yo menghela napas dalam hati. Liu Ruyan memang sudah dewasa sejak kecil. Dia juga punya cara di dunia bisnis. Siapa sangka dia akan berbuat seperti itu kepada tunangannya. Jika Gu Xingxi dan Ye Ling tahu, anak mereka terlibat masalah. Masalah ini akan sulit untuk diselesaikan. Orang tua dari beberapa keluarga kembali bersulang. Saya pulang dan mengambil kelas. Mengiris sedikit buah secara acak. Duduk sendirian di balkon sambil melamun. Sampai pukul 9 baru bersiap untuk tidur. Baru berbaring, ingin bermain dengan ponsel. Tiba-tiba ada panggilan masuk. Ada panggilan lagi. Sekali lihat, sudah tahu itu Ruyan. Sekarang tidak ada yang bisa dibicarakan lagi dengannya. Sampai berdebat, sudah malas untuk berbicara. Sudah berakhir. Mengangkat teleponnya lagi hanya membuat diri sendiri kesal. Nomor ini terus-menerus masuk. Saya tidak mengangkat dan juga tidak memutuskan. Mengirim pesan kepada Jiang Yuyao. Bisakah kamu membuat Liu Ruyan berhenti menelepon saya? Saya tidak ingin berbicara dengannya. Awalnya saya ingin Yi Chen yang berbicara dengan Liu Ruyan. Tapi saya khawatir Yi Chen akan tersentuh emosinya. Jadi biarkan Jiang Yuyao yang berbicara dengannya saja. Jiang Yuyao berkata sambil tertawa. Mungkin dia datang untuk menanyakan mengapa kamu makan bersama wanita. Dia pasti kesal. Saya melihat pesan yang dikirim oleh Jiang Yuyao selama beberapa waktu. Bagaimana dia bisa tahu saya makan dengan orang lain? Tidak tahu. Tapi saat dia bertanya kepada saya, itu sekitar waktu tertentu. Mungkin dia melihat saya saat waktu makan. Itu tepat saat saya dan Shen Wanqing keluar dari restoran. Mungkin itu adalah pertemuan yang jarang. Seandainya saja Liu Ruyan ini sedikit tidak egois. Dan kami baru saja bertengkar. Dia menunggu saya untuk meminta maaf lebih dulu. Jika tidak, dia bisa langsung menyerang saya dengan pertanyaan. Saya membalas Jiang Yu dengan sebuah pesan. Saya hanya bilang, baiklah. Oke. Saya bersiap untuk meletakkan ponsel dan menutup aplikasi. Tiba-tiba teringat beberapa hal tentang Shen Wanqing. Saya sudah mencari menggunakan input besar ini sepanjang hari. Masukkan meter. Masukkan besar. Baru saja menemukan informasi tentang Shen Wanqing. Satu selesai. Tidak tahu apakah ini benar. Hanya melihat foto wajahnya. Jadi saya menganggap ini adalah Shen Wanqing. Di kolom sekolah ada publikasi tentang dia. Dosen muda di jurusan bahasa Mandarin. Berdasarkan usia ini, tahun ini seharusnya 28. Namun, setelah mencari-cari, tidak menemukan satupun foto wajahnya. Kebanyakan hanya foto tubuh. Informasi pribadi di dalamnya tidak banyak. Kebanyakan hanya tentang karya, penelitian dan publikasi. Saya perlahan menurunkan suara. Sama seperti yang lain. Terlihat sangat berpengalaman. Sangat unggul. Sudah bertemu beberapa kali. Tapi bahkan nama kami belum pernah saling sebut. Bisa dibilang kami adalah teman kebetulan. Setelah membaca kolom Profesor Shen di ponsel, saya mengatur ponsel ke mode senyap. Bambu. Keesokan paginya saya terbangun. Hal pertama yang saya lakukan adalah menyentuh telinga saya. Suara di telinga itu sepertinya menghilang. Selama beberapa hari ini, setiap pagi saya bangun. Hal pertama yang saya lakukan adalah merasakan. Apakah telinga saya sudah benar-benar sembuh? Dalam satu tarikan napas, terasa seperti menyentuh langit-langit. Bahkan luka yang saya derita juga sudah sembuh. Seolah-olah semuanya menjadi satu. Tapi saya tidak bisa melupakan tamparan itu. Setiap kali memikirkan ini, hati saya menjadi gelisah. Saya mencubit pipi kiri saya. Saya bangkit dari tempat tidur. Setelah mencuci muka, saya menyiapkan sarapan sederhana. Setelah makan, baru saya pergi ke kafe. Ketika saya sampai di kafe, saya menemukan Yo Yi Chen juga ada. Saya duduk di hadapnya. Yo Yi Chen mendorong sepiring sarapan ke hadapan saya. Saya kira kamu akan datang lebih awal ke toko hari ini. Meskipun saya sudah sarapan, tapi saya tetap makan sarapan yang dibawa Yi Chen 2 kali. Sambil berbagi kabar baik saya. Hari ini, saya menemukan telinga saya baik-baik saja. Hanya tinggal lebih lama di rumah. Benarkah sudah baik? Yo Yi Chen mengulurkan tangan dan menekan telinga kiriku. Mengangguk. Ada suara lain yang terdengar. Suara yang didengar juga normal. Yo Yi Chen menghela napas. Jangan abaikan Liu Ruyan. Saya tahu. Benar-benar tidak bisa makan. Jadi saya meletakkan sumpit. Lalu bertanya, kenapa kamu datang ke sini hari ini? Yo Yi Chen duduk tegak. Kedua tangannya diletakkan di atas meja. Ia mulai berbicara. Itu terjadi kemarin.
Bukankah orang tuaku pergi makan bersama? Mendengar di meja makan, Paman Liu menyebut tentang kamu dan Liu Ruyan yang sudah menikah. Saya tahu tentang itu. Dan orang tuaku sangat menyukai Liu Ruyan. Begitu juga, orang tuaku juga sangat menyukai Liu Ruyan. Sekarang terjadi hal seperti ini sangat memalukan. Itu salah Liu Ruyan. Kotak tidak akan sembarangan menyalahkan saya. Nanti saja kita bicarakan. Suaraku datar. Yo Yichen perlahan mengangguk. Tampaknya dia teringat sesuatu. Ia tersenyum dan berkata, ketika saya datang jam 8, bersiap untuk duduk di meja itu. Dia menunjuk ke meja di sudut dekat jendela. Saya mengikuti arah yang dia tunjuk. Itu adalah tempat duduk saya biasanya. Ada seorang wanita cantik. Dia duduk sambil memegang kopi. Tidak bisa dibilang. Harus dikatakan. Wanita itu memang sangat cantik. Saya tidak berlebihan sama sekali. Dia memiliki wajah yang terlihat sangat pintar. Namun, dia hanya duduk di sana selama 5 menit. Tepat 5 menit saja. Begitu saya mendengar deskripsi itu, saya langsung tahu siapa dia. Mengangguk. Sekalian saya ceritakan kepada Yo Yichen bagaimana saya mengenalnya. Saat itu saya keluar dari rumah Ruyan. Saya tersandung di depan pintu. Kunci saya semuanya jatuh. Kamu tidak akan percaya. Kamu tidak tahu betapa kesalnya saya saat tidak bisa menemukan kunci di depan pintu. Lalu dia yang mengantarkannya kepada saya. Jadi, dia sebenarnya orang yang baik. Saya bilang akan membayar ongkos kirimnya, tapi dia tidak mau. Namun, mungkin dia melihat saya kesusahan. Dia merasa saya sangat malang. Saya yang dia kirimkan. Yang saya beli adalah. Kemudian, Liu Ruyan datang mencariku di toko sekali malam itu. Kami mulai merasa cemas. Kami berdua bertengkar. Emosi semakin tidak terkendali. Dia melihatnya lagi. Yo Yichen tertawa keras. Mengambil napas. Menggaruk-garuk kepala. Selama bertahun-tahun hanya seperti ini. Setiap kali pasti dilihat orang. Entah itu pertemuan. Ya sudah, kalau terlihat ya terlihat. Dan dia tidak akan membicarakannya ke orang lain. Lagi pula, aku sudah mengajaknya minum. Makan bersama. Dia pasti tidak akan membicarakannya. Yo Yichen dan aku mengobrol beberapa kalimat. Barulah aku berdiri. Di perusahaan. Hati-hati di jalan. Aku berdiri dan mengantar Yo Yichen ke mobil. Melihat mobil itu pergi. Baru setelah itu aku kembali ke toko dan melanjutkan pekerjaan. Saat makan siang, ayahku menelepon. Aku menjawab dengan lemah. Mendengar suara. Apakah kamu akan kembali untuk makan malam? Iga babi asam manis yang aku buat. Juga daging babi goreng saus tepung yang aku buat. Mau makan atau tidak? Pikiran pertama yang muncul di kepalaku adalah untuk makan. Tapi ingat tadi malam orang tuaku memperlakukanku seperti itu. Bahkan bilang untuk makan untukku. Situasi ini benar-benar membuatku bingung. Saya sudah makan tadi malam. Hari ini tidak kembali. Nanti ibu saya akan membantuku makan saja. Saya sebenarnya tidak perlu makan. Gu Xingzi menurunkan ponselnya. Ia berkata sambil tertawa pelan kepada istrinya yang ada di samping. Anak itu memang mirip denganmu. Ye Ling meliriknya. Tapi merasa anaknya sangat lucu. Sudut bibirnya selalu tersenyum. Tolong jangan makan, ya, jangan menyusu. Bahan makanan yang baru dibeli pagi ini. Gu Xingzi berpura-pura menghela napas. Baiklah. Karena sudah makan terlalu banyak. Lain kali di meja makan kami tidak boleh ada 2 hidangan ini. Agar tidak membuang-buang makanan. Sudahlah, anak. Kamu sibuk saja. Saya tutup, ya. Gu Xingzi sambil menurunkan ponselnya dari telinga. Sambil berbicara dengan istrinya. Nanti malam kita buat steak panggang lagi. Tiba-tiba saya jadi lemah. Dengan lemah saya berkata. Selamat datang. Apakah kamu yang berbicara? Steak daging pemotongan besar lebih empuk. Saya mulai mengajukan permintaan. Orang tua ini sangat senang. Gu Xingzi tersenyum dan berkata, baik, jadi kamu kembali malam ini. Kami akan membuatkan untukmu. Aku membenci kelemahan diriku sendiri. Namun senyuman di wajahku muncul sendiri. Menutup telepon. Melupakan semua hal lainnya. Hanya merasa malam ini tidak perlu memasak sendiri. Iga babi asam manis dan daging babi goreng saus tepung yang dibuat orang tuaku. Rasanya sangat enak. Bahkan restoran kemarin tidak ada yang mengalahkan. Bisa dibilang itu hanya pengganti biasa. Aku menyapa pelayan. Setelah itu meninggalkan toko. Membeli sedikit buah untuk dibawa. Saat melewati Huaa, aku melongok untuk melihat beberapa kali. Rumah orang tuaku berada di dekat Huaa. Memarkir mobil di Aku membawa buah-buahan masuk ke kompleks. Pintu masuk. Aku tetap merasa kunci lebih praktis. Apartemen tempat aku tinggal juga memiliki kunci. Aku merasa itu terlalu merepotkan. Jadi langsung mengganti kuncinya. Kunci. Tapi terakhir kali aku membeli kunci. Tiba-tiba merasa sepertinya sama-sama merepotkan. Mungkin kita bisa pulang dan ganti kunci. Kenapa tiba-tiba lapar? Begitu masuk, aku langsung mencium aroma steak. Campuran rasa asam manis. Semuanya adalah yang aku suka. Aku masuk ke dapur. Pak dan Ma.
Yeling menunjuk ke wastafel. Ayo cuci tangan. Aku memanggil dan berjalan ke sana. Mengulurkan tangan dan mencuci di bawah keran. Setelah itu, bantu meletakkan makanan di meja. Gu Xingzi dan Yeling terus sibuk di dapur. Aku berdiri di tepi pintu dapur menunggu. Bukankah kamu keras kepala bilang tidak akan datang? Yeku berkata. Tapi aku tetap keras. Menolak 2 kali lebih baik untuk mempererat hubungan keluarga. Sudah ku ketahui betapa mudahnya aku datang sekali. Yeling menjawab. Begitu jelas. Dia menoleh dan melirikku. Lain kali, kamu bisa menolak. Di panggilan pertama, aku langsung memutuskan telepon. Aku mengangkat bahu. Sambil tidak peduli. Sambil mengambil makanan dan berkata dengan santai. Lagi pula, jika lapar, datang saja untuk makan. Juga tidak bisa menghentikan. Aku mengangkat daging babi goreng saus tepung yang baru saja diangkat dari panci. Langkahku besar menuju meja makan. Dengan cepat, aku mengatur mangkuk dan sumpit. Gu Xingzi melihat punggungku dan tersenyum. Brengsek. Setelah ketiga orang itu duduk, aku sedang bersiap untuk makan. Tiba-tiba ayahku berkata, kemarin makan bersama Paman Liu dan yang lainnya. Kami membicarakan tentang kamu dan Ruyan yang akan mengurus akta pernikahan. Apakah ini bisa diandalkan? Tanganku terhenti sejenak. Masalah. Aku hanya bisa mengangguk seadanya. Kapan tanggal untuk mengurus akta pernikahan sudah ditentukan? Ibuku bertanya. Ayahku juga ikut berkata, kalian anak muda sekarang cepat dalam bertindak. Setelah mengurus akta, kita harus membicarakan pernikahan dengan keluarga Liu. Aku menatap nasi di mangkuk. Secara tidak sadar, aku menggenggam sumpit dengan erat. Melihat senyum penuh harap di wajah orang tuaku. Mereka tentu puas dengan perjodohan ini. Keluarga Liu adalah teman lama. Liu Ruyan di mata mereka juga adalah calon menantu yang sempurna. Aku meletakkan sumpit. Menghela napas. Hal ini harus dibicarakan cepat atau lambat. Lebih baik aku jelaskan sekarang. Aku sudah putus dengan Liu Ruyan. Aku langsung to the point. Melihat orang tuaku terkejut. Ayah mengerutkan dahi. Nak, kamu lagi ribut apa? Aku tersenyum sinis. Sebenarnya aku ingin bertanya. Kalian pikir seorang wanita itu? Mantannya sendiri menganggap ini tidak penting. Wajah ibu langsung berubah. Dia seorang wanita. Begitu memikirkan ini, aku jadi marah. Tapi aku tetap menahan amarah. Hanya karena aku tidak sengaja memecahkan cangkirnya. Dia langsung menamparku. Kamu bilang apa? Ayah tiba-tiba berdiri. Dia, kamu? Aku melihat ekspresi terkejut di wajah orang tuaku. Lanjutkan. Beberapa hari ini aku mendengar suara berdenging. Itu karena ini. Aku bahkan tidak berani pergi ke tempat kalian. Takut kalian tahu. Di mana Liu Ruyan? Dia datang mencariku 2 kali. Dia bilang ini masalah sepele. Dia bilang aku terus-terusan mengingat hal ini. Memintaku untuk bersamanya. Bukan mengharapkan yang baik untukku. Melainkan mengirimku ke neraka. Aku berdiri dan membuka pintu. Berlari keluar dari rumah. Saat turun dari lift, aku masih mendengar orang tuaku memanggil namaku dengan cemas. Gu Xingzi menghela napas. Menarik istrinya. Dia sekarang tidak ingin melihat kami. Kita tidak perlu membuatnya marah. Kenapa aku tidak bertanya kepada mereka mengapa mereka putus? Aku masih terus merasa itu salahnya. Yeling menangis karena cemas. Merasa bersalah mengapa harus berbicara begitu banyak baiknya Liu Ruyan. Dulu saya merasa Liu Ruyan lebih dewasa dibandingkan Wang Yao. Sekarang tampaknya, kita tidak boleh terlalu melihat dari permukaan. Aku bahkan tidak melewatinya. Liu Ruyan bagaimana berani dia? Yeling merasa sedih hanya dengan memikirkan kata-kata yang baru saja aku ucapkan. Aku justru ingin bertanya kepada mereka bagaimana keluarga Liu mendidik putrinya. Gu Xingzi menghentikannya. Xian hanya takut kita mencari masalah dengan Liu yang tua. Itulah sebabnya tidak memberitahu kita. Saya akan menelepon Yi Chen untuk menanyakan situasinya. Teleponnya sudah terhubung. Gu Xingzi bertanya. Yi Chen, apakah sekarang ada waktu untuk berbicara? Yi Chen tidak terkejut sama sekali saat menerima telepon dari Paman Gu. Mungkin dia sudah tahu tentang saya dan Liu Ruyan. Ada waktu. Paman Gu, silakan tanyakan saja. Tentang masalah Xian dan Liu Ruyan. Apakah kamu tahu? Dia menduga Yi Chen seharusnya tahu sesuatu. Kemarin mereka berkumpul untuk makan. Pasangan Yo tua ada di sana. Mereka tertawa terlalu paksa saat membicarakan Liu Ruyan. Saat itu juga tidak menganggap serius. Sekarang sepertinya mereka tahu sesuatu. Yi Chen kemudian memilih beberapa poin penting untuk dibicarakan. Setelah selesai berbicara, dia berkata lagi. Xian selalu sangat menyukai Liu Ruyan. Putus cinta sudah membuat suasana hatinya tidak baik. Selama beberapa hari ini, dia sudah mengatur emosinya dengan baik. Paman, ibu dan ayah sebaiknya tidak membicarakannya lagi. Tidak ada yang lebih menderita darinya. Gu Xingzi menghela napas lagi. Di telepon, Yi Chen mendengar suara desahan dari seberang. Dia langsung mengerti. Sudah menghakimi Xian? Ya. Baiklah, Paman Gu. Saya akan pergi melihat Xian malam ini. Kalian tidak usah khawatir.
Terima kasih, Yi Chen. Telepon ditutup. Yeling berkata kepada Gu Xingzi. Saya tidak peduli dengan itu. Tapi putra saya tidak boleh mengalami ketidakadilan tanpa alasan. Yeling menghubungi Zhao Wan dengan telepon. Setelah telepon tersambung, suara lembut Zhao Wan terdengar. Yeling, kenapa kamu ingat untuk meneleponku? Yeling menahan marah. Zhao Wan, saya bertanya padamu. Apakah kamu tahu tentang masalah putrimu dengan putraku? Zhao Wan di ujung telepon jelas terkejut. Apa? Ruyan dan Xian? Bagaimana mungkin ini terjadi? Hanya karena putraku secara tidak sengaja memecahkan sebuah cangkir. Anakku memberinya sebuah pelajaran. Sekarang telinga putraku bermasalah. Apakah ini cara kalian mendidik putri kalian? Zhao Wan terkejut oleh berita yang tiba-tiba ini. Saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Yeling, tunggu sebentar. Saya akan tanya Ruyan apa yang terjadi. Silakan tanya. Saya hanya ingin tahu. Putri keluarga Liu kalian. Kenapa harus memukul orang? Saya keluar dari lift. Membuka pintu mobil. Duduk di kursi pengemudi. Mata terasa perih. Pandangan kabur. Saya sekarang sangat membenci Liu Ruyan. Berpura-pura terlihat matang dan dewasa. Sebenarnya, di dalamnya sudah hancur sejak lama. Kepahitan dan rasa sakit yang tidak dipahami memenuhi hati saya. Saya tidak tahu mengapa menjadi seperti ini. Padahal saya juga tidak melakukan kesalahan. Namun, semua orang justru menyalahkan saya. Saya memegang kemudi dengan kedua tangan. Jari-jari saya menjadi pucat. Suara klakson mobil di telinga sangat mengganggu. Saya malas untuk memperdulikannya. Tiba-tiba, jendela mobil diketuk pelan oleh seseorang. Saya dengan gelisah menoleh. Sebuah wajah yang familiar muncul di luar jendela. Shen Wanqing berdiri di sana, mengenakan gaun putih. Rambut panjangnya, memandang saya dengan ekspresi cemas. Saya membuka pintu mobil dan memeluk Shen Wanqing sambil menangis. Shen Wanqing melihat saya dalam keadaan seperti ini. Alisnya sedikit berkerut. Ini sudah kali ketiga dia melihat saya seburuk ini. Pada detik saya memeluknya, seluruh tubuhnya terasa kaku sejenak. Dia tampaknya ingin mengatakan beberapa kata penghiburan. Tapi dia ingat bahwa kami hanya bertemu secara kebetulan. Akhirnya ingin berbicara tapi terdiam. Saya menatapnya. Suara saya rendah. Nona Shen, bisakah Anda menikah dengan saya? Saya hanya melakukan ini karena dorongan balas dendam. Liu Ruyan sepertinya merasa saya tidak bisa tanpa dia. Orang tua saya kembali membawa surat pernikahan. Memuji Liu Ruyan di mana-mana. Jika begitu saya akan menikahi orang lain. Jika saya bilang memeluknya sudah membuat dia terkejut. Maka sekarang saya mengucapkan kalimat ini. Bahkan lebih membuatnya terkejut. Shen Wanqing berdiri di tempat dan tertegun sejenak sebelum kembali. Dia perlahan mendorongku. Mataku yang penuh dengan senar masih menunjukkan kemarahan. Melihat dia berusaha menenangkan emosiku dengan ujung jarinya. Namun dia dengan serius membalas. Kamu tidak boleh seperti ini. Kamu tidak bisa karena tergoda sesaat lalu. Sembarangan menikahi orang yang baru kamu temui. Bahkan tidak tahu namanya. Kepalaku terasa pusing. Tidak bisa mendengarkan. Yang lain hanya tahu dia tidak sadar. Apa yang aku pikirkan juga normal. Siapa yang akan menikah dengan orang asing secara tiba-tiba sepertiku? Oh, mengganggu. Aku mundur dan ingin masuk ke dalam mobil. Tapi aku ditahan oleh Shen Wanqing. Dia dalam hati menghela napas. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana kamu bisa mengemudi? Biarkan aku mengantarmu pulang. Apa yang aku katakan barusan dia pahami sebagai, karena kamu tidak mau. Masuklah. Aku akan tanya orang lain apakah mereka mau menikah denganku. Terima kasih. Ke kursi pengemudi. Aku masuk ke kursi pengemudi. Shen Wanqing melihat mobilnya di seberang jalan. Dia duduk di kursi pengemudi saya. Menghidupkan mobil untuk mengantarkan saya pulang. Dia juga mengingat rutenya saat terakhir mengantarkan saya kunci. Tidak jauh dari kafe. Orang tua saya sangat menyukai Liu Ruyan. Gu Xian putus dengan dia. Dia bertanya alasan saya. Dia menganggap itu kesalahan saya. Sepertinya saya tidak melakukan kesalahan apapun. Saya hanya memecahkan cangkir yang diberikan mantan kepada dia. Dia menampar saya. Saya berkata dengan dingin. Hanya ingin mengungkapkan beban di hati saya. Setiap kata terdengar oleh Shen Wanqing. Kamu hanya terpengaruh oleh saya. Yang saya hilangkan adalah cangkir dari mantan saya. Sangat sarkastik dan ironis. Setelah beberapa saat dia kembali dengan mobil. Suaranya tidak terlalu keras maupun lembut. Tapi kamu tidak bisa menggunakan pernikahanmu untuk membalas orang lain. Kamu seharusnya lebih memahami satu sama lain. Secara kasar, menikahi orang yang tidak sejalan dengan pandangan hidupmu. Jika kamu gantung diri, dia bahkan mengira kamu sedang bermain ayunan. Mendengar dia berkata begitu, saya menggenggam tangan saya. Mobil berhenti di depan pintu masuk kompleks. Dia melihat saya dalam keadaan ini. Tanpa sadar khawatir. Setelah ragu sejenak, dia berkata, saya akan mengantarmu ke atas. Keduanya masuk berdampingan. Ini adalah pertama kalinya dia masuk ke rumah laki-laki sendirian. Dia berdiri dengan canggung di pintu masuk.
Jari-jarinya yang ramping secara tidak sadar saling menggenggam. Saya mengganti dengan sandal. Langsung berbaring di sofa. Merasa sedikit lelah. Terima kasih telah mengantarkan saya kembali. Tatapan Shen Wanqing lembut jatuh di wajah saya. Melihat saya menutup mata, sepertinya. Dia bergerak dengan hati-hati. Jari-jari putihnya mengeluarkan ponsel bergetar dari saku. Dia melangkah anggun ke balkon untuk menjawab. Suara seorang wanita terdengar di ujung telepon. Wanqing, di mana kamu? Kita sudah berjanji untuk makan bersama. Makan saja sendiri. Suaranya yang lembut mengandung sedikit kesedihan. Selain itu, mobil saya ada di pinggir jalan. Setelah kamu makan, datanglah menjemput saya malam ini. Sisi lain berbicara. Aku hanya mendengar dia menambahkan dengan suara lembut. Berapa banyak yang kau makan? Mengakhiri panggilan. Dia melihatku di sofa dengan cemas. Sosok ramping itu berjalan masuk ke dapur. Dia mengikat rambut hitamnya yang panjang hingga pinggang dengan sembarangan. Memperlihatkan lehernya yang panjang. Membuka lemari es dan memeriksa dengan serius. Kemudian mengeluarkan beberapa bahan makanan dan sebagian iga. Dia melepas mantel berwarna krem. Tidak ada konteks untuk diterjemahkan, mohon berikan informasi lebih lanjut. Terketat. Dia dengan lembut menutupi tubuhku dengan jaket tersebut. Dia menggulung lengan bajunya. Memperlihatkan pergelangan tangan yang pucat, masuk kembali ke dapur. Aku mungkin tidur sekitar 20 menit. Terbangun oleh aroma makanan. Kuangkat tangan untuk mengusap kepalaku. Mengira itu Yoi Chen dan Jiang datang. Jaketku terjatuh saat aku berdiri. Kuletakkan dengan sembarangan di sofa. Melangkah besar menuju dapur. Belum sempat melihat sosok itu dengan jelas sebelum kembali. Yi Chen. Setelah melihat jelas bahwa itu adalah siluet ramping Shen Wanqing. Aku secara naluriah menyentuh tengkuku. Suaranya masih terdengar serak seperti baru bangun tidur. Nona Shen. Apakah kamu sedang memasak? Berbalik arah. Wajahnya menampilkan senyum lembut. Saya baru saja selesai memasak. Menghitung pergi. Dia mungkin merasa saya dimarahi oleh orang tua. Bahkan belum makan. Bahkan berpikir untuk menyelesaikan masakan sebelum terburu-buru. Saya menggerakkan bahu saya yang kaku. Melihat beberapa hidangan yang disajikan di atas meja. Di tengah ada sepiring iga babi asam manis. Nona Shen tidak makan. Saya berbalik dan melihatnya yang sedang mengenakan jaket. Menunggu dia yang mengenakan jaket. Selisih tinggi membuat saya sedikit menunduk untuk bertemu tatapannya. Saya melangkah cepat ke dapur. Mengambil 2 set mangkuk dan sumpit. Setelah selesai makan. Mari makan dulu baru pergi. Dia berdiri di tempat merasa ragu. Melihat saya sudah duduk di meja makan. Dia melangkah ringan mendekat. Saya mengambil sepotong iga dan meletakkannya di mangkuk. Setelah 1 suapan, saya mengangkat alis. Kemampuannya cukup baik. Tersenyum sambil mencuci piring. Bahan makanan di dalam kulkas. Saya membuat beberapa dengan sembarangan. Saya menyuapkan nasi ke mulut saya. Sambil berkata samar. Bohong. Saya sebenarnya sudah merencanakan untuk membuat masakan ini malam ini. Dia dengan anggun menggunakan sumpit untuk mengambil sayuran. Sementara saya sudah melahap setengah piring iga babi dengan rakus. Memang sudah agak lapar. Saat itulah saya baru menyadari bahwa saya makan terlalu cepat. Saya mendongak dan melihat tatapan lembut darinya. Apakah saya makan dengan cara yang terlalu buruk? Saya meletakkan sumpit. Dia menggelengkan kepala. Lembut. Hanya merasa. Kamu terlihat lebih kurus dibandingkan saat pertama kali saya melihatmu. Makanlah lebih banyak. Dia pun tersenyum kembali. Terus makan dengan tenang. Setelah makan, saya langsung memasukkan piring dan sumpit ke dalam mesin cuci piring. Saat berbalik, saya melihat Shen Wanqing. Sudah mengelap meja hingga bersih. Menata kembali vas bunga di tengah meja makan. Sekalian mengatur sudut vas bunga. Nona Shen, terima kasih telah membantu saya memasak hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Shen Wanqing. Shen Wanqing mengelap tangannya dengan tisu. Dia berkata pelan. Sama-sama. Dia menatapku. Jika tidak ada hal lain, maka saya akan pergi dulu. Saya menjawab. Hati-hati di jalan. Sambil berkata, saya bersiap untuk mengantarnya turun. Namun saya dihalangi oleh Shen Wanqing. Istirahatlah. Saya bisa turun sendiri. Dia berdiri di pintu masuk. Dia mulai turun. Dia berbalik dan berkata padaku. Tuan. Jangan mudah-mudah bertanya kepada wanita asing apakah mau menikah. Kata-kata seperti ini tidak seharusnya diucapkan. Dan jangan biarkan wanita asing masuk ke rumahmu. Orang yang bermaksud baik sangat sedikit. Dia mengangguk. Dia masih memiliki banyak hal untuk dikatakan. Tapi dia merasa tidak tepat. Diucapkan. Saya mengangkat kepala. 7 kalimat. Saya jarang untuk mengobrol. Hanya kebetulan kamu selalu melihatnya. Dia tersenyum tipis. Saya merasa dia khawatir tentang saya. Tapi saya tidak bisa mengatakan buktinya. Sudah keluar. Sudah menutup pintu lagi. Sudah diberikan. Keluar dari lift. Dia menundukkan kepala dan mengirimkan lokasi ke temannya. Meminta seseorang untuk menjemputnya. Yoi Chen dan Jiang Yuyao melewatinya.
Jiang Yuyao tiba-tiba menghentikan langkahnya. Melihat Shen Wanqing yang berdiri di depan pintu kompleks. Sedang melihat apa? Yoi Chen melihat ke arah yang dia lihat. Seorang wanita dengan aura yang lembut. Meskipun saya tidak melihat wajahnya dengan jelas. Jiang Yuyao berkata dengan suara pelan. Wah gila, tadi dia lewat di sampingku. Melihat profilnya sekilas. Aku mengira dia adalah wanita yang pernah kutemui sebelumnya. Sekilas memang terlihat mirip. Yoi Chen berkata, tadi dia lewat di samping kami dengan cahaya di belakangnya. Saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Juga tidak peduli. Keduanya menekan tombol lift. Langsung menuju lantai 9. Setelah menekan bel pintu, Yoi Chen berkata, juga tidak tahu apakah dia sudah bangun atau belum. Aku langsung membuka pintu dengan cepat. Berdiri tegak bersandar di pintu. Kenapa kalian datang begitu terlambat? Aku melangkah lebar memberi ruang agar mereka bisa masuk. Jiang Yuyao menyerahkan makanan yang dibawanya padaku. Dia bercanda. Ini agar kamu tidak kelaparan di rumah. Terima kasih. Aku menjawab dengan singkat. Sambil lalu meletakkan makanan di atas meja. Melangkah cepat menuju kamar mandi. Mengatur posisi duduk dengan kedua lengan terlipat. Ketika membicarakan tentang Gu Unclei dan Ye, telah berbicara dengan orang tua. Jiang Yuyao bertanya. Suaraku pelan. Dengan sedikit rasa bersalah. Meskipun tahu orang tua tidak akan menyalahkanku. Tapi sebelumnya aku memuji Liu Ruyan kepada mereka. Sekarang terasa seperti lelucon. Pikiran pertamaku adalah apakah aku melakukan kesalahan. Saat berbicara di telepon dengan Gu Unclei, aku terus menyalahkan diriku sendiri. Ibu Ye adalah orang yang sangat bijaksana. Mendengar Liu Ruyan berhubungan denganmu. Suasana tegang. Aku belum pernah bertemu Ibu Ye. Jiang Yuyao juga berkata. Semua ini salah Liu Ruyan. Yoi Chen tertawa. Apakah Liu Ruyan tahu bahwa sahabatnya mengatakan ini di belakangnya? Jiang Yuyao mengangkat bahu, seolah tidak peduli. Lagi pula, aku tidak bilang di luar bahwa dia bukan. Aku berdiri. Berjalan menuju jendela. Suaraku tenang. Aku tidak bermaksud menyalahkan orang tuaku. Hanya saja saat itu aku tidak dalam suasana hati yang baik. Tidak bisa mengendalikan emosiku. Mendengar aku berkata seperti itu. Mereka pun merasa tenang. Yoi Chen melihat jam. Sudah pukul 7.30. Kamu makan dulu ya. Ia berbalik. Sebelum kalian datang, aku baru saja membereskan meja. Yoi Chen terkejut sejenak. Ia mengamati ekspresiku dengan seksama. Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin aku memasak sendiri? Tidak hanya Yoi Chen. Bahkan Jiang Yuyao merasa ada yang tidak beres. Aku terdiam sejenak. Suaraku rendah. Suara terdengar serak. Setelah keluar dari rumah orang tua, Nona Shen mengantarkanku pulang. Dia bahkan memasakkan makanan untukku. Hanya dengan satu kalimat itu, Yoi Chen dan Jiang Yuyao segera bertanya. Nona Shen itu siapa? Kenapa dia mengantarmu pulang? Kenapa dia memasakkan makanan untukmu? Aku mengangkat tangan dan menggosok dahiku. Suaranya terdengar lelah. Dia adalah orang yang membantu saya memeriksa kunci sebelumnya. Kita bertemu di kafe beberapa waktu lalu. Jiang Yuyao mengubah ekspresinya. Apakah kalian sudah akrab? Belum akrab. Saya duduk tegak. Pasti. Teman yang kebetulan bertemu. Bahkan namanya baru saya ketahui hari ini. Apalagi untuk kontaknya. Saya menceritakan beberapa kali pertemuan kebetulan kepada mereka. Suasana hati saya juga jauh lebih baik. Melihat saya seperti ini. Mereka juga merasa lega. Kalau begitu, kita pergi. Istirahatlah lebih awal. Setelah mereka pergi. Setelah mandi, saya kembali ke kamar. Saya menelepon orang tua. Ibu saya mengangkat telepon dengan cepat. Yeling segera bertanya. Xian, apakah kamu sudah makan? Itu kesalahan saya. Tidak menanyakan alasanmu. Suaranya tenang. Saat itu, saya memang tidak stabil secara emosional. Saya baru saja keluar dari rumah. Sekarang sudah jauh lebih baik. Minum air. Teman-teman juga pernah mengunjungi saya. Yang penting tidak ada masalah. Yeling berkata berkali-kali. Jelas terlihat merasa lega. Lalu bertanya dengan khawatir. Xian, apakah telingamu sudah lebih baik? Apakah kamu ingin pergi memeriksakan diri dengan ibu besok? Sudah baik-baik saja sejak pagi ini. Kamu tidak perlu minum obat lagi. Aku memijat pelipisku. Mendengar kekhawatiran dalam suara ibuku. Kali ini Yeling benar-benar marah pada Liu Ruyan. Tidak boleh berhubungan lagi dengan Liu Ruyan di masa depan. Suara ibu jarang terdengar sedemikian ketat. Orang seperti ini tidak dapat kami hadapi. Jika dia berani bertindak sekali, pasti akan ada tindakan kedua. Meskipun dia meminta maaf padamu di kemudian hari. Jangan sekali-kali memperdulikannya. Mengenai sikap orang tua sekarang, aku menghela napas lega. Aku tidak akan berhubungan lagi dengannya. Dia juga tidak akan meminta maaf padaku. Hanya karena aku tidak mengikuti rencananya. Dia datang mengganggu kadang-kadang. Sebentar lagi semuanya akan baik-baik saja. Yeling mulai merasa bersalah. Mengapa aku berpikir Liu Ruyan adalah gadis yang baik? Itu semua karena penampilannya sehari-hari. Dia tidak baik kepada anakku.
Sebaik apapun kamu, itu semua sia-sia. Kami telah lama makan bersama. Sebelum menutup telepon, dia masih berkata, tunggu sampai makan dengan aman. Aku akan membuatkanmu iga babi asam manis dan daging babi goreng saus tepung. Aku menggosok-gosok mataku yang terasa kering. Meletakkan ponsel di samping. Mengenang masa lalu dengan Liu Ruyan. Selain status sebagai pacar, segalanya terasa sangat biasa. Memberikan hadiah di hari ulang tahun. Tidak ada tindakan yang melanggar batas. Itu adalah hubungan pasangan. Tapi dia lebih seperti menganggapku sebagai adik. Bahkan setelah hubungan kami ditentukan, perhatiannya padaku tampak berkurang. Seolah-olah menerima kebaikanku begitu saja. Beberapa teman masa kecil ini menyaksikan hubungan sebelumnya. Saat dia bersama mantannya. Mereka benar-benar tak terpisahkan. Segalanya harus dipersiapkan dengan baik. Dia mengerti tentang romansa. Dan juga bersedia berkorban. Hanya terhadapku. Mungkin merasa tidak berharga untuk diinvestasikan. Mungkin di matanya. Aku masih terlalu muda untuk dianggap serius. Sebaliknya, aku merasa agak lega. Bersama Liu Ruyan, terasa seperti menghukum diri sendiri. Pilih. Rasa lelah mulai terasa. Di bawah lampu. Segera tertidur. Namun ada yang tidak merasa mengantuk sampai dini hari. Shen Wanqing terbaring di atas. Bolak-balik. Tanpa rasa mengantuk sama sekali. Dia memutar kembali kenangan tentang pertemuannya denganku dalam pikirannya. Saat pertama kali memberiku kunci, dia melihat wajahku secara langsung. Jejak telapak tangan yang terlihat jelas. Meskipun menahan air mata dengan keras. Namun sakit di mata itu membuat hati terasa pedih. Dia tertegun saat itu. Bukan karena bekas luka di wajahku. Tapi karena perasaan hancur itu. Tapi bukan hanya itu. Tapi juga ada yang disembunyikan. Tapi bukan hanya itu. Dalam pikirannya muncul lagi gambaran aku dengan mata merah. Menatapnya dan bertanya apakah kami bisa menikah. Sesaat. Aku terlihat seolah sedang mencari tempat berlindung. Dia hampir menyetujuinya. Namun dia juga tahu itu hanyalah kata-kata marahku. Adalah amarah untuk membalas seseorang. Saat itu saya tidak sepenuhnya sadar. Shen Wanqing semakin memikirkan semakin gelisah. Tapi dia tidak mengerti mengapa dia terjebak dengan kata-kata yang saya ucapkan. Mengapa ada dorongan untuk setuju. Dia ingin memberikan perlindungan di tengah liku-liku yang saya alami. Dia bukan tipe orang yang langsung jatuh hati pada pria tampan. Tapi begitu memikirkan saya, perasaannya pun bergejolak aneh di dalam hatinya. Mungkin inilah yang disebut perasaan. Pikiran ini merambat liar di benaknya. Menguasai pikirannya. Dia selalu menjalani hidup yang disiplin. Sasaran tertentu. Masuk ke dalam lingkaran. Dia mulai membantu. Tapi tidak lama kemudian dia berbicara. Tidak sampai terjadi. Dia mengganti pakaiannya dengan setelan krem yang pantas. Taman hari ini. Hari ini hujan deras. Dia berjalan di jalan sambil mengangkat payung. Dalam hati dia berpikir mungkin saya tidak akan membuka pintu di hari hujan. Jika tidak bertemu, itu berarti hanya kebetulan. Karena ini hanya kebetulan, maka pikiran ini seharusnya hilang. Akhirnya, dia hanya seorang pejalan kaki. Dia berdiri di depan gedung, tidak tahu sudah berapa lama. Pejalan kaki yang lalu lalang seolah tidak melihatnya. Hujan tidak berkurang, malah semakin deras. Dia mengangkat pandangannya dan melihat langit yang kelabu. Seolah-olah mengisyaratkan bahwa pemikiran impulsif ini harus lenyap. Nuan Nuan Chewo Hun versi